Stadion Bukit Jalil terancam kosong. Manchester United datang, tapi fans tak datang. Ini bukan pertandingan bola, ini panggung gengsi yang gagal. Dan kini, buzzer mulai panik, sponsor mulai ragu, rakyat disuruh kasihan. Sementara itu, pertandingan ASEAN All-Star memang belum mendapat respon yang sama besar. Tiketnya masih tersedia dan penjualan terbilang lambat. Tapi bukan berarti pertandingan ini tidak penting. Justru ini momen awal untuk mengenalkan semangat sepak bola ASEAN ke skala yang lebih luas. Namun kalau dibandingkan dengan laga kualifikasi Piala Dunia seperti Indonesia versus China, jelas auranya berbeda, guys. Pertandingan timnas Indonesia membawa harapan dan gengsi yang jauh lebih besar. Ini bagus, guys. Tapi sekarang lihatlah, perlawanan ini seminggu sebelum perlawanan yang melibatkan banyak negara dalam ASEAN Cup ataupun kelakan Piala Dunia. Ini tidak bagus, guys. Sebab Malaysia ni hanya perlawanan suka-suka je. Perlawanan persahabatan antara ASEAN All-Star lawan klub Manchester United. Ni tak samalah. Tapi dekat Indonesia tu memang aku puji rakyat mereka tu memang berjiwa supportif. Suasana yang semestinya meriah di Stadion Bukit Jalil untuk laga bergengsi antara tim ASEAN All-Star melawan Manchester United terancam berubah menjadi sunyi. Sejumlah pengamat sepak bola Malaysia menyayangkan rendahnya animo supporter lokal terhadap pertandingan yang digelar malam ini. Meski menghadirkan tim legendaris seperti Manchester United, antusiasme penonton tampaknya tidak sesuai harapan. Salah satu faktor utama yang disebut sebagai penyebab adalah absennya beberapa pemain bintang, terutama dari timnas Indonesia. Banyak pemain inti memilih untuk fokus pada laga penting melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini seharusnya jadi panggung prestisius bagi sepak bola regional. Tapi kenyataannya, kami khawatir stadion tidak akan penuh malam ini. Banyak fans merasa kehilangan daya tarik karena beberapa pemain top absen, ujar seorang pengamat sepak bola Malaysia. Tiket pertandingan yang semula diprediksi laris manis ternyata belum terjual habis hingga siang tadi. Di media sosial, sejumlah fans juga menyuarakan kekecewaan atas susunan skuad ASEAN All-Star yang dianggap tidak merepresentasikan kekuatan terbaik kawasan. Panitia pelaksana sempat mencoba menarik minat penonton dengan menyelenggarakan berbagai acara pendukung dan diskon tiket, namun respons tetap tidak memuaskan. Kekhawatiran kini mengarah pada citra buruk yang mungkin tercoreng jika laga internasional tersebut berlangsung di depan tribun yang kosong. Manchester United sendiri hadir dengan skuad penuh bintang, termasuk beberapa pemain senior yang baru kembali dari musim kompetisi di Eropa. Namun tampaknya hal itu belum cukup membangkitkan gairah supporter di Malaysia. Laga ini sejatinya menjadi ajang unjuk kekuatan antara klub elit dunia dan perwakilan terbaik Asia Tenggara. Namun tanpa dukungan supporter yang memadai, semangat kompetisi dan atmosfer pertandingan bisa terasa hambar. Musim kompetisi sudah berakhir bagi kontestan Premier League, namun tidak demikian dengan Manchester United. The Red Devils sudah menuntaskan laga terakhir pada musim ini dengan mengalahkan Aston Villa, tetapi tugas Bruno Fernandes dan kawan-kawan sebagai pemain Man United belum selesai, masih ada 2 pertandingan yang harus dilakoni. Bukan playoff degradasi atau perebutan tiket sisa ke Liga Champions, melainkan laga eksibisi di Malaysia dan Hong Kong. Klub penghuni papan bawah Premier League itu akan bertemu dengan ASEAN All-Stars di Stadion Bukit Jalil pada malam ini. Jadwal padat akhir musim akan ditutup dengan pertandingan di Hong Kong pada Jumat 30 Mei, dilansir dari Daily Mail. MU mendapat bayaran sebesar 8 juta pound sterling atau sekitar 175,9 miliar rupiah untuk bertanding di Kuala Lumpur dan Hong Kong. Uang tersebut penting bagi klub Setan Merah yang kehilangan banyak pemasukan setelah gagal menjadi juara di Europa League dan terjerembab di dekat zona degradasi Premier League. Kalah di final Europa League berarti Man United kehilangan 85 juta pound sterling atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Sementara dikutip dari The Sporting News,
MU hanya mendapat ganjaran 16,9 juta pound sterling atau setara 371 miliar rupiah setelah finish di peringkat ke-15 pada klasemen Liga Inggris. United membutuhkan dana besar untuk menghidupi klub. Tak heran kegagalan prestasi dan finansial pada musim 2024-2025 membuat klub dan pemain harus kerja keras mencari receh hingga ke Asia. Tur yang dilakukan Man United hanya sesaat setelah laga terakhir Premier League mendapat kritik yang terkait dengan kondisi kebugaran pemain. Namun Chief Eksekutif MU Omar Berrada menilai jalan-jalan ke Asia menjadi salah satu cara mendekatkan klub dengan fans serta mendatangkan dana segar. Kami mengapresiasi dukungan yang luar biasa untuk Manchester United dari seluruh belahan dunia dan pada musim panas ini kami dengan senang hati menjadwalkan kesempatan bagi fans kami di Asia, Skandinavia, dan Amerika Serikat untuk terhubung dengan klub dan melihat tim utama bermain di dekat mereka. Tak kalah penting, jadwal tur mendatangkan pendapatan tambahan yang signifikan yang bisa membuat klub lebih kuat dan membuat kami bisa berinvestasi dalam kesuksesan di lapangan, tutur Berrada. MU cukup serius bermain di Malaysia dan Hong Kong, terbukti dari pemain-pemain yang dibawa. Hampir semua pemain pilar dibawa termasuk Fernandes, Onana, Maguire, Garnacho, Diallo, De Ligt, Casemiro, dan Rasmus Højlund.